Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Realme 5i. Nah, kalau untuk seri huruf angkanya itu huruf angka produksinya ya, atau apa ya ini, atau model nomor produksinya itu RMX 2030 ya, jadi RMX 2030. Nah itu ya bisa dilihat di pengaturan ponsel ya, atau di tentang ponsel. Nah untuk kasusnya sendiri dari ponsel Realme 5i ini, dia itu tidak bisa mengisi daya ya, jadi saat dilakukan pengisian daya atau pengecasan itu dia tidak respon ya. Nah ini saya coba untuk melakukan pengisian daya, tapi dia itu tidak ada respon sama sekali ya. Ya itu ya bisa dilihat di video ya, kalau dia itu tidak ada respon sama sekali. Nah ini akan saya cobakan charger saya di HP lain. Nah ini ya di HP lain charger ini respon ya, jadi tidak ada masalah dengan chargernya. Ya ini saya coba pastikan kembali, yaitu ya ada LED berwarna merah ya, tanda pengisian daya dari HP yang normal ya. Nah untuk di HP Realme 5i ini dia itu tidak respon sama sekali. Oke ya, ini kita lihat apakah ada masalah dengan konektor casnya ya. Setelah saya lihat sedikit itu memang ada bagian yang sedikit korosi ya, atau biasanya itu dia itu terkena air ya, jadi dia akhirnya korosi dan tidak bisa untuk dilakukan pengisian daya. Nah untuk di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti konektor cas dari HP Realme 5i. Untuk step awal atau langkah pertama itu kita perlu membongkar terlebih dahulu dari ponsel Realme 5i nya ya. Lepas SIM tray atau slot SIM cardnya terlebih dahulu, lalu kita lepas casing bagian belakangnya. Nah di sini kita tidak perlu membongkar keseluruhan, cukup bongkar bagian yang bawah karena kita kan akan mengganti konektor cas ya. Jadi cukup bongkar bagian bawah, yaitu adalah modul buzzer ya. Jadi ada beberapa baut ya, ini mungkin kisaran 7 baut atau 8 baut yang mengunci bagian modul buzzer dari Realme 5i nya. Nah untuk baut atau murnya itu dia menggunakan mata Philips ya, dia menggunakan jenis baut plus ya, jadi baut biasa kok, umum lah istilahnya. Untuk obengnya saya menggunakan obeng Philips bermata Philips atau obeng plus dengan ukuran 1,5 kali 25 mm. Oke, ini modul buzzer dari Realme 5i nya sudah terlepas ya. Lanjutnya kita harus melepas fleksibel casnya ya, atau papan PCB dari Realme 5i nya ya. Nah ini papan PCB atau fleksibel cas dari Realme 5i nya sudah saya lepas ya. Nah di sini bisa dilihat ya, kondisi atau warna dari konektor casnya itu memang sudah kurang baik lagi ya. Jadi ada separuh itu ya, dia itu yang hitam lah ya. Jadi berubah seperti keruh gitu ya, keruh hitam berwarna kehitaman gitu ya. Nah ini ya, jadi dia aku kayak nggak seperti aslinya lagi ya warnanya. Kalau warna aslinya kan, nah ini ya seperti ini ya contohnya ya. Ini adalah konektor cas yang sudah saya siapkan yang baru ya, untuk mengganti konektor cas dari Realme 5i nya ya. Nah jadi dia itu kemungkinan keterembesan air atau memang terkena air ya, jadi kurang paham juga. Yang jelas dia itu memang ada bagian yang memang sudah terkorosi ya. Nah mungkin penyebab itulah yang penyebab korosi itulah yang menyebabkan HP Realme 5 ini tidak mau mengisi daya ya. Nah di sini saya capitkan PCB dari fleksibel casnya ke alat penjepit PCB, dan juga saya tutupi lubang mic digital dengan menggunakan aluminium foil ya. Itu jadi kertas aluminium foil itu saya tutupkan di bagian lubang mic digitalnya agar
saat proses mengganti fleksibel cas itu cairan fluxnya tidak masuk ke bagian lubang mic digitalnya ya. Nah oke ya, setelah itu kita proses untuk melepas konektor casnya dengan cara menambahkan ini cairan flux ya, ini cairan flux ya. Lalu lepas dengan menggunakan bantuan blower ya, atau hot gun atau blower ya. Nah, di sini saya blowernya menggunakan blower Quick 857D mereknya ya. Itu jika untuk melepas konektor seperti ini, itu saya biasanya setelan anginnya itu di kisaran 0,1 ya, 0,5 berarti ya. Pokoknya nggak sampai 1 lah, pokoknya kisaran 1 ke bawah dikit ya. Jadi anginnya nggak terlalu kenceng. Soalnya blower Quick 857D ini juga sudah cukup kenceng ya, walaupun dia setelan anginnya di 0. Lalu untuk panasnya ya di suhu kisaran 290 derajat ya. Itu tadi saya ulangi ya untuk memasang aluminium foil di bagian mic-nya ya, karena saya rasa kok kayak kurang pas gitu ya, jadi saya pasang kembali. Nah ini ya, ini sudah mulai terlepas ya konektor casnya dan sudah terangkat seperti ini ya. Jadi untuk melepas konektor seperti ini itu jangan dipaksa ya, agar jalurnya tidak putus atau tidak brodol ya istilahnya. Nah di sini pasti ada sisa-sisa timah ya di bagian fleksibel casnya. Nah sisa-sisa timah di kaki penahan itu atau di bagian papan PCB-nya itu ya, itu kita angkat menggunakan solder wick ya, atau wick soldering lah istilahnya. Nah untuk triknya jika timahnya itu susah diangkat, ini biasanya saya menambahkan timah lagi ya. Jadi timahnya itu agar mudah cair dan mudah terangkat di solder wick, itu saya tambahkan timah lalu saya angkat lagi menggunakan solder wick ya. Jadi tempelkan solder wick di bagian timah yang ingin diangkat, lalu tempelkan solder ya. Jadi di sini kalau soldernya cukup panas, terus wick soldernya juga cukup baik produknya, lalu kita bisa pas gitu ya, itu pasti akan terangkat ya. Pokoknya dia itu gampang terangkat timahnya kalau pakai solder wick ya. Nah gini ya, pelan-pelan satu persatu hingga timahnya itu terangkat semua ke bagian solder wick. Nah jika sudah sisa-sisa timahnya sudah terangkat ya, ini saya bersihkan dulu ya menggunakan cotton bud, tentunya dengan bantuan cairan thinner ya untuk membersihkan flux itu. Ini itu saya untuk melihat ya apakah sisa timahnya itu sudah sampai terangkat keseluruhan ya, karena kan lubangnya kaki penahan dari konektor cas itu dia itu harusnya tembus ya kalau dia sudah timahnya sudah nggak ada. Nah ini ya, ini bisa kita lihat, ini adalah penampakan kalau timahnya itu benar-benar sudah terangkat ya. Nah karena timahnya sudah benar-benar terangkat ya, nah jadi kita pemasangnya konektor cas yang baru itu bisa mudah seperti ini ya. Jadi tinggal pasang, tinggal kita paskan ya, kita presisikan konektor casnya ke bagian fleksibel casnya ya, lalu tambahkan flux lagi untuk kita proses atau kita tambahkan timah, itu kita tambahkan flux terlebih dahulu ya. Nah flux ini gunanya itu untuk mempermudah mempermudah pencairan timah ya. Jadi dia itu kalau flux itu fungsinya agar mungkin biar gampang gitu ya, pokoknya dia itu lebih memudahkan lah. Jadi timah itu biar bisa mempresisi dengan mudah ya. Nah ini saya tambahkan timah satu persatu ke setiap kaki-kaki ya. Jadi mulai kaki penahan ya atau kaki penopang itu yang ada di sebelah kanan ada 2 dan di sebelah kiri ada 2, itu kita tambahkan timahnya satu persatu dan menambahkan timahnya jangan berlebihan ya, secukupnya. Nah setelah itu kita tambahkan timah ke setiap kaki-kaki jalurnya ya. Jadi jalurnya ini ada kisaran 5 ya, itu kita tambahkan satu persatu. Nah di sini mohon maaf ya kalau misalkan tangan saya menutupi bagian terpentingnya ya. Jadi bagian-bagian tertentu itu kan tertutup tangan saya, jadi mohon maaf ya, karena memang ya ini kameranya memang masih angle-nya mungkin masih sedikit susah ya saya mencari angle yang baik ya. Mudah-mudahan saja kedepannya saya bisa membeli kamera
kamera mikroskop agar akan bisa melihat lebih jelas ya. Nah ini ya, jadi sudah saya tambahkan timah ya di setiap kaki-kaki jalurnya. Nah setelah itu jangan langsung kita lepas, kita bersihkan, tapi kita balik terlebih dahulu. Nah setelah dibalik ini pasti terlihat apakah timahnya ini sudah cukup atau belum. Oh ini masih belum, mohon maaf ini masih belum saya balik, tapi ini saya presisikan ya menggunakan bantuan blower, karena di salah satu kaki itu masih ada yang sedikit mengangkat, mungkin timahnya kurang leleh, jadi dia itu masih sedikit mengangkat. Nah ini akan saya tunjukkan penampakannya ya setelah ditambahkan timah. Nah itu baliknya ya, di baliknya itu saya lihat itu juga masih kurang sebetulnya ya. Jadi nanti akan saya tambahkan lagi mungkin setelah saya bersihkan ini ya. Ini saya bersihkan dengan menggunakan bantuan thinner. Oh enggak jadi saya bersihkan terlebih dahulu, tapi saya tambahkan timahnya terlebih dahulu ya. Nah di sini itu saya lihat itu ada yang kurang dikit timahnya ya. Jadi saya tambahkan melalui sisi baliknya tadi ya. Jadi kalau tadi yang dari atas, nah sekarang ini dari bawahnya ya, ditambahkan dari bawahnya satu persatu hingga semuanya itu terpenuhi dengan timah secukupnya ya. Nah setelah itu kita lakukan pembersihan dari sisa-sisa cairan fluknya ya. Nah untuk membersihkan cairan flux ini sikat saja dengan cairan thinner ya. Jadi pakai cairan thinner secukupnya, lalu disikat-sikatkan di bagian yang ada atau yang terkena fluk ya, agar ya, karena fluk itu sifatnya lengket, jadi ada baiknya kita bersihkan menggunakan cairan thinner agar dia itu kalau udah lengket itu nanti ya malah mengganggu ya, misalnya kalau menurut saya itu mengganggu. Kenapa? Kalau cairan thinner itu cairan fluk itu masuk ke bagian konektor casnya itu nanti jadi berat ya. Kalau kita saat melakukan pengisian daya itu jadi berat karena tertahan oleh cairan fluk itu tadi ya, karena kan sifat cairan fluknya lengket. Nah setelah saya pastikan ini konektor casnya pemasangannya sudah baik, sudah oke, ini lanjut ya saya pasang. Ini adalah karet ya, ini karet-karet dari fleksibel casnya, ini karet jack audio, dan kalau nggak salah ini ada karet juga untuk fleksibel casnya ya, untuk konektor casnya maksud saya. Nah fungsi karet ini mungkin ada yang bertanya ya, siapa tahu ada yang bertanya, fungsi karet ini adalah menahan masuknya air ya. Jadi karet ini bukan cuman hiasan, tapi karet ini fungsinya untuk menahan air ya, itu sepengetahuan saya ya. Jadi mohon maaf jika mungkin saya salah mengartikan fungsi karet itu ya, tapi setahu saya karet itu memang fungsinya selain untuk mempresisikan antara fleksibel cas dan casing tengah, itu juga fungsinya untuk agar air tidak mudah masuk ya. Nah setelah itu kita pasang fleksibel casnya ya ke bagian badan ponsel lagi ya. Jadi ke bagian casing tengahnya kita pasang fleksibel casnya ke bagian badan casing atau badan ponsel atau ke bagian casing tengah. Kita rapikan, kita presisikan ya. Kita koneksikan kabel antena konverternya ke bagian fleksibel casnya. Lalu kita pasang juga fleksibel yang menghubungkan fleksibel cas ke bagian mesin yang atas ya. Kalau saya itu biasa menyebutnya fleksibel board to board atau fleksibel mainboard to subboard. Nah, jika sudah terkoneksi dengan baik ya, mulai dari fleksibel cas, mulai dari kabel antena konverter dan fleksibel yang menghubungkan antara fleksibel cas dan mesin atas, kita pasang kembali modul buzzer ya, modul buzzer, lalu kunci dengan beberapa baut atau 8 baut plus yang sudah kita lepas di awal tadi ya. Jadi ada 8 baut plus yang sudah kita lepas, itu pasang satu persatu ya. Nah oke ya, jadi ini sudah selesai kita rakit ya, kurang casing belakang dan slot SIM cardnya. Setelah itu akan kita coba untuk melakukan pengisian daya ya. Oke ya, ini untuk masang casing bagian belakang ya, pelan-pelan aja ya, nggak perlu cepet-cepet, nggak perlu terlalu kasar atau tergesa-gesa. Masang casing bagian belakang itu kalau
posisinya pas, dia akan terkoneksi dengan baik ya. Jadi dia bunyi ceklek dengan dia, pokoknya dia sudah terhubung dengan baik lah, casing belakang dan casing tengah. Oke, ini coba saya lakukan pengisian daya ya. Oke ya, di sini sudah mau respon untuk ponsel Realme 5i nya, dia sudah mau merespon untuk mengisi daya ya. Nah, ini nggak usah saya nyalakan ya, atau saya nyalakan aja ya, saya nyalakan agar bisa tahu ya saat posisi nyala dia juga mau mengisi daya atau enggak ya. Karena ada beberapa kasus tertentu itu rata-rata di HP Sony ya yang saya temukan, itu masalahnya mungkin bukan di konektor cas, tapi anehnya kalau di cas dalam kondisi mati dia itu mau respon, tapi kalau di cas dalam kondisi nyala dia itu tidak ada tanda petir sama sekali ya. Ya, itu kasus yang sering saya temui di ponsel Sony tapi ya. Nah, ini untuk menghindari terjadinya hal seperti itu, kita coba ya. Nah, ini jika kondisi nyala pun dia juga mau respon ya. Ini ada lambang petir ya, dan juga ada notifikasi mengisi daya ya di HP Realme 5i nya ya. Oke ya, jadi sampai di sini dulu ya untuk proses penggantian konektor cas dari HP Realme 5i ya. Jadi penggantiannya juga sudah berhasil. Ini saya coba lagi ya untuk memastikan. Jadi sampai di sini dulu video kali ini, video tentang cara ganti konektor cas dari Realme 5i. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa dan salam teknisi bagus.